lingkungan ya dengan organisme yang mendiami suatu tempat tersebut. Jadi antara rumah dengan penghuninya. Sehingga kalau misalnya kita lihat secara general, maka di ekologi ini ataupun di suatu ekosistem akan terbentuk suatu hubungan ataupun keterkaitan antara satu spesies dengan spesies yang lainnya, atau dari individu ke populasi, atau dari populasi ke populasi, atau dari komunitas ya terhadap ekosistem, dan yang lebih luas adalah terhadap biosfer ataupun bumi dan lingkungan ya. Nah, sehingga maka dari itu terdapatlah suatu tipe-tipe interaksi ekologi atau yang kita kenal ada dinamakan dengan simbiosis. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar, oh ini simbiosisnya parasitisme nih, ini komensalisme nih, ini mutualisme. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari adanya tipe interaksi di dalam ekologi, yaitu di rumah tersebut dengan penghuninya gitu. Nah, sehingga pertanyaan Lucy tadi adalah, saya lihat di komensalisme di sini ada nilai 0 ya, di sini kan ya, maaf. Di sini ada nilai 0. Artinya apa? Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu dari tipe interaksi ekologi. Yang pertama misalnya predasi. Nah, namanya kalau predasi itu kan ada yang sifatnya kuat dan ada yang lemah. Jadi nggak mungkin ada dua-duanya kuat gitu. Nanti siapa yang mau dimakan? Ataupun siapa yang mau memakan? Sehingga di sini diberikan tanda plus dan minus. Artinya adalah ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, yang diuntungkan berarti nilainya positif ataupun dia mampu untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan spesiesnya untuk mampu bertahan di kondisi biosfer ataupun di bumi. Nah, kemudian bagi yang sudah tidak mampu bertahan ataupun dalam hal ini adalah yang dimakan, misalnya antara harimau ya dengan misalnya rusa. Nah, maka rusa ini nanti akan semakin lama semakin habis kalau misalnya terus-terusan dimakan ataupun spesiesnya akan semakin berkurang. Nah, sehingga untuk komunitas ataupun untuk populasi dari hewan rusa ini nanti akan mengalami kerugian karena akan ada yang mati tadi, ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah parasitisme ya ataupun parasit. Nah, namanya parasit berarti ada yang menempel ataupun ngikutin bergantung terhadap organisme yang sifatnya utama. Dalam hal ini adalah ada yang bisa memberikan contoh beberapa interaksi ekologi ataupun simbiosis parasitisme, contohnya seperti apa? Seperti Argulus pada ikan, Bu. Argulus pada ikan. Nah, kalau misalnya kita lihat ada yang sifatnya diuntungkan, ada yang dirugikan, ya. Nah, jadi makanya nilai plus dan minus ini artinya seperti itu. Nah, kalau kompetisi, ya, ada yang sifatnya bisa plus minus atau sama-sama rugi. Artinya setelah kompetisi dia keduanya sudah tidak mampu bertahan, ya, ataupun sudah mati gitu ya. Jadi sudah capek-capek ini ya mempertahankan spesies masing-masing, tapi ternyata tidak mampu bertahan karena adanya keterbatasan ataupun memang sebenarnya itu bukan menjadi satu hal yang perlu diperdebatkan ya. Ataupun misalnya kompetisi antara misalnya kita lihat contohnya hewan saja ya gitu yang lebih mudah. Misalnya antara harimau dengan misalnya banteng gitu ya. Mungkin setelah nanti ya terjadi kompetisi, bisa saja ada yang kalah menang, tapi ada yang dua-duanya akhirnya kalah. Sama ini halnya terjadi pada teritori. Nah, pada komensalisme, seperti yang ditanyakan oleh Lucy tadi, kenapa di sini sifatnya ada positif dan nol? Nah, nol di sini artinya adalah impas, artinya dia tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, tapi ada sifatnya diuntungkan. Ya. Jadi ada satu contoh komensalisme yang bisa memberikan contoh simbiosis komensalisme. Hiu dan remora, Bu. Hiu dan remora. Selain itu, dan bisa memberikan contoh lagi? Anggrek, Bu. Anggrek dan pohon yang ditumpangi, Bu. Nah, oke. Salah satunya itu ya. Nah, itu adalah contoh yang terjadi simbiosis ataupun interaksi antara rumah yang ditumpanginya dengan yang menempel ya, ataupun yang mendiami tempat tersebut. Nah, dalam komensalisme ini ada yang sifatnya diuntungkan, tapi tidak ada yang dirugikan. Dan ini sifatnya adalah impas, makanya tertulis nilainya 0.
ya. Jadi nilai 0 ini artinya tidak rugi tapi tidak untung juga. Jadi komensalisme itu cuma punya 2 opportunity nilainya, yaitu pertama positif atau dia tidak untung dan tidak rugi ataupun netral. Seperti itu ya. Nah, kalau mutualisme berarti sama-sama diuntungkan, sehingga di sini nilainya positif-positif. Nah, arti membaca dari slide ini seperti itu. Sudah paham ya? Paham, Bu. Oke. Makasih. Oke, baik. Nah, coba saya sedikit yang membahas. Sebenarnya kalau di slide di Eviata itu ada yang sebenarnya saya tambahkan ya di sini. Nah, mungkin saya coba di ekosistem mana ya? Nah, sebenarnya saya akan membahas tentang karakteristik faktor biotik dan abiotik di dalam lingkungan ekologi perairan. Namun sebelumnya tadi ada pertanyaan ya dari Mikdat. Nanti untuk sampling mangrove nanti coba dijelaskan lebih detail di sebelum praktikum ya gitu. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa dalam suatu karakteristik laut, maka kita berkaitan dengan size, biodiversitas ataupun keanekaragaman hayati, salinitas tentunya, dan juga wave ataupun di sini gelombang ya. Nah, sebenarnya bukan hanya itu, tapi banyak yang mempengaruhi dari karakteristik yang terdapat dalam suatu perairan. Nah, kalau kita lihat ataupun kita bedakan antara laut, air tawar, dan daratan, maka saya buatkan tabel seperti ini, bagaimana sih ukuran, dimensi, dan kondisi lingkungan. Nah, dari persentase laut ini sendiri ya, memiliki ukuran yang jauh lebih besar, ataupun persentasenya di permukaan bumi, bukan di Indonesia saja, di permukaan bumi ini mencapai 70%. Makanya kalau dikatakan Indonesia itu 2/3 lautan. Dan ternyata kalau kita lihat secara global, dari map ataupun dari peta, maka memang secara keseluruhan 71% itu merupakan perairan ya gitu. Nah, di mana perairan ini berasal ataupun merupakan air laut. Nah, yang air tawar bagaimana? Ternyata hanya sebanyak 7%. Jadi 7% itu nilainya sebenarnya sangat sedikit sekali. Jadi kayak air yang kita gunakan sehari-hari untuk konsumsi, untuk mandi, untuk mencuci, itu hanya 7%-nya. Jadi Anda bisa bayangkan seandainya tuh kita buat mapping di Kota Bogor ya, ataupun di Kota Jawa Barat saja ya, di Provinsi Jawa Barat, berapa banyak orang yang mengkonsumsi air tanah, dan air tanah tersebut ataupun sumbernya dari gunung ya, bisa juga, dan sampai hari ini, detik ini masih tetap ada. Dan kita beranggapan bahwa, oh airnya banyak sekali ya, ketersediaan sumber air tanah ataupun air tawar ini di muka bumi cukup banyak. Nah, ternyata itu belum seberapa. Di laut itu ada 10 kali lipat banyaknya air ya. Sehingga kalau misalnya kita berbicara tentang laut, ini merupakan common property yang dapat digunakan oleh siapapun, tentu dengan batasan yang harus diatur ya. Makanya ada peraturan seperti WPP, zona ekonomi eksklusif, di mana memang kita harus mengetahui batasan-batasan yang kita gunakan ataupun yang kita manfaatkan untuk kelestarian, tentunya kelestarian dan gunakan untuk hal yang bermanfaat, bukan misalnya melakukan pengeboman ataupun misalnya illegal fishing. Nah, di daratan itu hanya 21%. Sehingga kalau kita lihat bentuk dimensinya, ya, maka bisa kita lihat di laut itu 3D, air tawar tentu 3D juga, dan daratan 2 dimensi. Kemudian kalau dilihat dari kondisi lingkungan, maka laut ini memiliki keanekaragamannya ya, yang relatif seragam. Kenapa relatif seragam? Karena memang ya dari jenis ataupun spesies yang mendiami laut ini sudah memiliki karakteristik tertentu. Sehingga kalau misalnya saya mau mengambil sampel air yang ada di pulau, misalnya Pulau Seribu, kemudian saya ambil sampel air yang ada di mana ya, di teluk di daerah Sulawesi gitu, maka bisa dikatakan nilai ataupun salinitasnya pasti ada karena sama-sama merupakan memiliki salinity tadi karakteristiknya ya.
Nah, terus kemudian kalau kita lihat juga bahwa di laut juga memiliki ada gelombang, ada pasang surut, kemudian ikannya beraneka ragam, sehingga kalau dikategorikan ini relatif seragam antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang membedakan adalah tergantung dari apakah kita masuk ke dalam di lingkup Asia atau di Eropa atau di mana ya. Tentunya ini akan mempengaruhi dari kondisi topografis yang tentunya spesies yang mendiami ataupun habitat tersebut biasanya ada kekhususan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang ikan tilapia ataupun kita bicara ikan mujair yang ada di ataupun bentuknya ya yang ada di Indonesia dengan yang ada di Afrika, kalau kita jajarkan itu sama-sama seperti itu. Bentuk morfologinya sama, bentuk ekornya, siripnya, bentuk bukaan mulutnya. Mungkin perbedaan warna di dalam siripnya itu yang sedikit berbeda karena adanya tingkat salinitas yang beragam. Nah, yang membedakan adalah misalnya salinitasnya. Jadi kalau misalnya di Pulau Seribu tingkat salinitasnya itu cukup tinggi, mungkin di daerah Sulawesi itu ada perbedaan 1 atau 0, sekian. Tapi masih dalam range kisaran air laut. Nah, kalau di air tawar tentu lebih beragam, karena air tawar ini sifatnya adalah kita bisa melakukan ataupun lebih mudah melakukan rekayasa lingkungan dibandingkan dengan di air laut. Sehingga kalau kita kategorikan dari yang ada di air tawar ini lebih beragam dan juga di daratan pun lebih beragam. Nah, dari karakteristik yang ada, maka kita bisa lihat ataupun kita kelompokkan antara samudra dan lautan. Jadi ini menjadi salah satu pemahaman dasar yang harus kalian ketahui bahwa oh saya pengen pergi ke laut. Nah, laut itu apa sih? Apakah sama dengan samudra? Kenapa dikatakan Samudra Hindia, Samudra Pasifik gitu? Bisa nggak kalau saya bilang Laut Pasifik, Laut Hindia gitu? Ternyata ada perbedaan dari permukaan, kedalaman, dan batas yang digunakan. Kalau samudra biasanya memiliki tingkat ataupun jumlah dari luasannya yang sangat luas sekali dibandingkan dengan lautan ya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Laut Jawa ya, berarti hanya lingkupnya berada di Pulau Jawa itu ataupun sudah ada batasannya, oh Laut Jawa segitu. Tapi kalau saya bilang Samudra Hindia ya, Samudra Hindia itu berarti lingkupnya bisa mencakup beberapa lautan yang ada di sekitar tersebut. Sehingga kalau kita lihat kedalamannya ataupun kita melakukan pengukuran ya, tentunya pengukuran tidak bisa menggunakan meteran ya, jadi bisa menggunakan sonar ataupun sistem yang memang langsung terdeteksi kedalaman lautan tersebut sehingga dikategorikan kalau samudra ini akan lebih dalam dibandingkan dengan laut. Padahal kalau kita berada di laut ya kita mau nyelam gitu ataupun kita mau melakukan snorkeling, diving gitu, lihatnya sepertinya, oh masih belum kelihatan tuh dasar lautnya gitu. Jadi masih tergolong dalam, tapi ternyata itu belum seberapa. Nah, kemudian batas ya, di mana batasan ini samudra itu benua yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Maka dari itu kalau kita katakan benua Asia ini terletak di antara samudra apa dan apa. Nah, karena memang dari ataupun batasannya ini sangat berpengaruh. Lalu kemudian laut biasanya lebih dekat ke benua ataupun bisa dikategorikan sifatnya itu lebih terjangkau ataupun lebih dekat dengan daratan ya. Sehingga kalau kita berbicara mau kemana? Saya mau ke Laut Flores, mau ke Laut Jawa. Nah, itu biasanya memang akan lebih mudah dijangkau ataupun kalau kita melakukan aktivitas penangkapan ya, maka daerah penangkapannya ataupun waktu penangkapannya bisa dikatakan, oh saya mau ke Laut Jawa, bisa nggak ya melakukan penangkapan one day fishing, jadi berangkat pagi pulang malam. Tapi kalau ke samudra tentunya tidak bisa, butuh waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Nah, kedalaman rata-rata dari benua dan beberapa perairan laut, ini kita bisa lihat adanya Pacific Ocean, ya, kemudian Southern Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Mediterranean, Sea of Japan, dan Arctic Ocean. Di mana setiap nama-nama tersebut memiliki kedalaman yang berbeda, ya, dengan badan air yang berbeda pula. Nah, sehingga ini menjadi menjadi salah satu pembeda ya bagi saat kita berada di satu tempat dengan tempat yang lainnya. Artinya adalah
saya mencontohkan kegiatan, misalnya contoh penangkapan ya. Kalau penangkapan berarti mereka menggunakan alat tangkap yang harus cukup berbeda dengan misalnya mau pergi ke Pacific Ocean dibandingkan dengan yang berada di Sea of Japan. Nah, kalau di kegiatan budidaya, ya budidaya ikan bisa dilakukan di tengah laut atau kita kenal dengan mariculture. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya ataupun bagaimana supaya kita bisa mengkondisikan tempat ataupun area yang kita lakukan budidaya tersebut untuk dapat sustain ataupun dapat tetap stabil. Karena tentunya kalau di laut itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seperti arus, kemudian gelombang, kemudian mungkin curah hujan ya. Belum lagi hewan-hewan predator yang mungkin saja bisa merusak tempat yang kita buat. Misalnya kita bikin keramba ya. Nah, bisa saja keramba yang kita setting gitu setelah berbulan-bulan ataupun berhari-hari tidak kita tengok ataupun kita anggap oh sepertinya sih aman-aman aja gitu ya. Pas dilihat ternyata sudah ada kantung jaring yang sudah bolong dan ikannya sudah pergi semua gitu. Mereka sudah melakukan migrasi ke tempat yang lebih aman. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, kembali lagi sepertinya saya di awal pernah membahas kalau di awal mohon maaf kuliah dengan Pak Hadi ya di sesi UTS. Mudah-mudahan beliau sudah sempat membahas terkait dengan zonasi air laut dan dasar laut. Jika belum, saya berikan ulasan sedikit ya bahwa di dalam laut itu ada kondisi secara vertikal ya. Kalau kita lihat ataupun kita potret ada kita kenal dengan zonasi ataupun termasuk ke dalam yang zona mana atau zone yang ada di daerah mana. Maka bisa dikatakan photic zone ya, ini masih terdapat sinar matahari dengan kedalaman sampai 200 meter. Lalu ada despotic zone, ada apoptic zone, lalu ada biasanya ya kita kategorikan misalnya epipelagic, meso, kemudian bati dan abyssopelagic. Di mana kedalamannya itu tentu berbeda-beda, dengan kedalaman yang berbeda, maka kemampuan untuk menangkap sinar matahari ataupun cahaya matahari ini pun juga berbeda. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan ataupun kenapa organisme ataupun hewan-hewan di dasar laut itu memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan dengan yang dekat dengan cahaya matahari. Karena kemampuan mereka pun untuk menyerap sinar matahari pun juga sedikit. Maka salah satu indikasinya kalau yang hewan berada di deep sea ataupun laut dalam, maka kemampuan ataupun tingkat oksigen yang didapatkan pun juga semakin sedikit ataupun oksigen demand-nya dia akan sedikit ya. Setelah itu setelah kedalaman ataupun oksigennya sudah sedikit, maka kemampuan organisme untuk menangkapnya juga berbeda. Nah, kalau di hewan-hewan ataupun yang berada di dasar laut ataupun yang di laut dalam tadi, maka kemampuan untuk melakukan pergerakan itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang ada di zona bathypelagic atau bahkan di epipelagic ya. Itu kalau di permukaan ataupun masih kondisi epi dan meso, mereka masih banyak melakukan aktivitas ataupun pergerakan. Tapi kalau semakin dalam, pergerakannya mungkin hanya geser satu tempat ke tempat lain. Gitu. Jadi nggak banyak berenang-berenang kayak di ikan-ikan di ikan karang dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus kemudian kalau kita perhatikan dasar laut, ini juga terdapat beberapa perbedaan ya, seperti di kontinental yang terdapat di suatu perairan ataupun di dasar laut, bahwa ternyata terdapat perbedaan ataupun slope ya yang memang menjadi penentu di mana sinar matahari tersebut dapat masuk ataupun organisme tersebut dapat tetap hidup. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik dasar laut tadi, maka kita bisa kategorikan apakah tergolong ke dalam continental shelf ya, atau continental slope, continental rise, dan abyssal plains. Nah, ini adalah beberapa contoh ataupun gambaran ya yang nanti kalian bisa lihat ataupun kalian bisa coret-coret ya kalau misalnya sudah ada sudah ada gambar seperti ini ataupun kalian gambar membuat catatan dan kemudian kalau saya lebih suka
mencoret-coret langsung ya di dalam gambar tersebut sehingga ketahuan ya, misalnya kedalaman rata-rata 130 meter ataupun 20 sampai 550 meter. Maka di sini bisa kita gambarkan ya, tarik garis kemudian dikasih keterangan. Itu akan memudahkan belajar atau saya bilang semacam jembatan keledai ya, jadi langsung bisa melihat informasi dari gambar yang tervisualisasikan. Nah, sekarang kita lihat ya faktor-faktor yang mempengaruhi sistem laut ya, di mana ini ada konsekuensi untuk organisme dan ekosistem. Nah, kita lihat terdapat faktor ya, di mana setiap faktor ini memiliki keterkaitan ataupun adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Di mana cahaya dan temperatur memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas ekosistem, kedalaman, dan juga lokasi geografis. Namun pada salinitas ya, ini berhubungan erat dengan fisiologi organisme, kedalaman, dan lokasi geografis. Jadi tolong dibedakan ya keterkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem laut ini biasanya kita kenal dengan konsekuensi untuk organisme dan ekosistem seperti adanya kandungan oksigen terlarut ya. Jadi kalau tadi kita lihat di judulnya kan faktor biotik dan abiotik ya. Nah, jadi ada kandungan oksigen ataupun DO-nya. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan temperatur, kedalaman, dan atmosfer. Lalu kalau arus, ini berhubungan dengan temperatur, angin, dan lokasi geografis. Serta kalau gelombang, ini berhubungan dengan angin, arus, dan lokasi geografis, serta pasang surut, seperti lunar dan siklus matahari. Ya, maaf, mana itu nih. Dan juga lokasi geografis. Ya, mudah-mudahan sampai sini sudah tahu ya keterkaitan dari faktor biotik yang ada dengan kaitannya ataupun hubungannya dengan yang ada dalam ekosistem tersebut ataupun dalam ekologi tersebut. Kalau saya jalan, oke. Nah, sekarang kita lihat cahaya. Nah, cahaya ini merupakan satu energi ya, energi matahari yang diserap oleh atmosfer. Ternyata ya hanya 15 sampai 20% yang sampai ke permukaan laut dengan nilai IR yang dieliminasi oleh O2 dan uap air, serta nilai UV yang dieliminasi oleh ozon dan O2. Nah, kalau kita lihat bahwa cahaya ini memiliki nilai 3-40% ya, yang direfleksikan oleh permukaan air. Jadi kalau kita perhatikan warna dari laut itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh adanya pantulan sinar matahari ataupun cahaya. Sehingga kalau kita lihat sedikit cahaya itu memiliki nilai ataupun produksi yang digunakan secara primer. Dan cahaya ini digunakan ataupun sebagai salah satu indikator adanya kimia air dan juga kekeruhan. Jadi kalau misalnya udah kita mau melihat tingkat kekeruhan suatu perairan, tapi kondisi malam hari juga nggak bisa ya, sehingga saat kita mau mengukur kekeruhan, maka kita harus dalam kondisi yang cukup cahaya. Kemudian cahaya juga ini merupakan untuk memiliki kemampuan ya untuk merubah kualitas dan kuantitas penetrasi cahaya. Sehingga kalau kita lihat ya ada gambar terkait dengan bagaimana sih sinar matahari ataupun cahaya tersebut dipantulkan ataupun diserap ya untuk aktivitas yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat cahaya itu menghasilkan ya ataupun memancarkan 100% dari energi yang ada, maka ternyata 51% itu nanti akan diabsorb ataupun akan diserap oleh lautan. Sisanya kemana? Ada yang kemudian ya terefleksikan ya dalam bentuk atmosfer sebanyak 6%, kemudian terefleksikan dengan awan ya sebanyak 20%, dan juga oleh permukaan bumi sebanyak 4%. Nah, kemudian dari nilai tersebut, nanti ada yang sifatnya memang selain diabsorpsi oleh ataupun diserap oleh laut, maka dia ada proses pemantulan ya. Dipantulkan, di mana pemantulan tersebut kalau kita lihat, kok diserapnya 51%, tapi dipantulkannya jadi 64% gitu. Nah, mungkin kalian semua juga tidak ngeh ya kalau
melihat grafik ini, maka dari itu ini saya kasih informasi bahwa nilai 64% ini merupakan suatu penjumlahan ataupun gabungan dari adanya yang direfleksikan 51% tersebut ditambah ya dengan yang ada di suatu permukaan bumi ini. Jadi ada yang diserap oleh atmosfer, kemudian sinar awan ya, dan kemudian nanti akan ditambahkan ataupun digabungkan dengan jumlah yang diabsorpsi ataupun yang diserap oleh eh, lautan. Sehingga nanti ada yang nilainya 64% dan 6%. Jadi sifatnya semuanya akan memantulkan seperti itu. Makanya kalau kita berada di daerah yang memang memiliki tingkat keterbukaan lahan ataupun sifatnya di pesisir lautan, itu akan memiliki hawa yang lebih panas dibandingkan dengan yang berada di pegunungan. Karena kalau di pegunungan dipantulkannya larinya ke tanaman gitu. Jadi ada yang kayak payungnya gitu. Tapi kalau misalnya di lautan ataupun berada di pesisir pantai, maka jarang ataupun sedikit bangunan, mungkin ada beberapa pohon kelapa tapi tidak mampu untuk mengabsorpsi semuanya. Sehingga lama-kelamaan airnya menjadi terasa panas dan semakin panas. Nah, kemudian ya tingkat absorpsi dengan gelombang berbeda oleh air ini terlihat seperti ini ya. Ada yang warnanya berbeda dari yang warna merah, kemudian kuning, hijau dengan panjang gelombang berbeda-beda dari 800 sampai 310 nanometer. Kemudian yang diabsorpsi oleh air dengan kedalaman 1 meter, lalu kedalaman di mana 99% cahaya diserap ya. Jadi ada tingkat penyerapan cahaya yang kemudian diabsorpsi oleh lautan. Jadi ini informasi ya untuk kalian terkait dengan tingkat absorpsi cahaya dengan panjang gelombang berbeda oleh air. Kemudian ini adalah gambaran dari spektrum solar radiasi yang terdapat dalam suatu perairan. Nah, gambar penetrasi cahaya berdasarkan panjang gelombang dapat terlihat seperti ini. Jadi kalau kita foto ya ternyata ada yang sifatnya mampu sampai 300 nanometer, ada yang sampai 400 nanometer, dan bahkan kedalaman-kedalaman yang semakin dalam sekalipun. Ya. Nah, tentunya ini berkaitan erat dengan zonasi yang tadi saya infokan sebelumnya, di mana saling mempengaruhi ataupun keterkaitan antara kemampuan untuk menyerap sinar matahari ataupun cahaya tadi itu berbeda-beda di dalam bentuk topografi ataupun zona yang ada dalam suatu perairan. Nah, ini adalah contoh ya gambaran dari absorpsi cahaya oleh klorofil A. Contohnya seperti ini dengan berbagai macam bentuk ataupun panjang gelombang ya. Jadi kalau kita lihat ini nanometernya beda-beda ya di sini. Panjang gelombang berapa, baik dari untuk yang klorofil, kemudian green alga, brown alga, dan juga red alga. Dan kemudian ini adalah gambar migrasi dari kopepod betina ke dewasa ya. Jadi pernah mendengar ya hewan kopepod, kopepoda, terus kemudian biasanya itu kita amati pada saat avatombrata air ya. Nah, kemudian mungkin untuk salinitas akan saya jelaskan di minggu selanjutnya ya. Ada pertanyaan sampai sini?